Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membreakdown video saya kemarin saat trade di NFP ya. Oke, kemarin saya di time frame M15 ini mulai open posisi buy ketika candle ini turun. Ini saya open posisi buy di sini. Alasannya kenapa? Oke, ini yang penting ya. Pertama, sebenarnya saya buka di time frame daily. Di time frame daily-nya tuh seperti ini. Oke, kalau kita lihat, nah ini kan kemarin kan, ya, anggap taruhlah ini ya. Ini candle ini kan kemarin baru jalan separuh ya. Kalau malam kan baru jalan separuh. Mana ini? Sebentar. Nah, candle ini kemarin kan belum ada ini kan. Masih jalan separuh. Nah, dari sini saya tuh melihatnya itu seperti ini. Di sini ini kan compression ya. Ini turunnya ini compression. Oh, sini gini aja. Nah, ini yang pertama saya lihat. Terus kemudian ketika harga mampu turun sampai di paling rendah di sini, di atasnya di sini, ini kan ada pullback. Ya, ini ada pullback, di sini ada pullback. Oke, saya ambil pullback terakhir ini yang paling yang lebih tinggi. Nah, pullback ini sudah diambil, kan? Pullback ini sudah diambil, kan? Nah, terus di sini kalau kita perhatikan, ketika harga, ya kan, harga turun, ambil taruhlah ya, ini kan dari atas ini ya, dari atas, kemudian turun, kan ke sini nih, ya kan? Ini low, kemudian high, low, lower low, dan di sini adalah higher high. Kemudian di sini turun. Nah, ini saya menganggap ini adalah Quasimodo level di time frame daily, ya kan? Nah, sekarang ya harga ketika berada di sini, ini kan sudah ngetes di kepalanya, malah bukan hanya di sininya, di left shouldernya aja, tapi ini sudah ngetes sampai di kepalanya, dan ini saat ini sedang perjalanan naik ya. Perjalanan naik, saya mengasumsikan ya setidaknya sampai ke sini, meskipun pada kenyataannya saya nggak sampai ke sini, sudah saya close karena biasaan scalping. Nah, ini seharusnya memang harusnya sampai ke sini, mungkin ya, ya pandangannya bisa sampai sini, sampai di ujung apa namanya ini compression. Ini dari sini nanti naik itu di daily. Oke, ini standar aja ya, cara berpikir standarnya aja. Kemudian ketika saya turunkan time frame di H4, nah di sini saya mulai membaca dengan smart money concept. Oke, nah di sini, nah caranya gimana? Caranya ini kan terlihat ini tren sedang turun kan di H4 ini. Sekilas ini trennya turun. Oke. Nah, kemudian saya lihat low terakhir kan di sini. Ini adalah swing low. Ini swing low terakhir. Swing low terakhir. Swing low terakhir. Nah, ini adalah swing low terakhir. Nah, swing low terakhir ini apakah sebelumnya, nah mikirnya gini, apakah sebelumnya sempat membreak low valid? Nah, apakah di sini ini low valid? Kalau ini low valid, maka ya sebentar, ini low valid. Kalau ini low valid, maka ini bisa disebut bos. Tujuannya apa mencari bos? Tujuannya adalah mencari high valid. Kalau ini low valid, otomatis ini adalah high valid. Nah, kita cek.
Kita cek. Nah, ketika dari sini ini naik sampai ke sini, apakah ada inducement yang diambil? Ternyata ada. Ini adalah inducement. Ini kan inducement yang diambil, ya kan? Oke, di sini ini inducement. Nah, maka ini adalah high valid. Oke, di sini high valid. Saya tarik gini. Kalau ini high valid dan di sini sudah di break high validnya, maka ini adalah change of character. Oke, ini adalah change of character di A4 lurus. Ya, gini aja. Ini adalah change of character di H4. Nah, ketika ya kan, ketika harga naik ya kan sampai break di sini membuat change of character. Artinya ketika harga ini turun sebenarnya hanya retrace saja, hanya pullback saja. Cuman ini dalam gitu pullbacknya. Dan ya, kalau kemarin memperhatikan video saya, maka di sini saya tandai. Ini adalah extreme order block. Nah, shadownya liquidity low ini dan di atasnya masih proper imbalance. Nah, ini valid. Ini adalah extreme order block yang valid. Nah, oke. Ini adalah zone buy. Nah, gini. Nah, ketika harga dari atas pullback dan sudah menyentuh ke sini dan kemudian berjalan naik, kan nggak mungkin kita akan nge-sell, tentunya kita akan mencari peluang buy. Oke. Nah, cara buy-nya gimana? Nah, ini di sini saya turun ke time frame M15. Oke. Nah, seperti ini. Maka di sini saya akan mencari change of character dan struktur market yang terjadi. Nah, sama caranya di sini saya akan cari low terakhir yang paling rendah kan di sini di M15. Ini adalah swing low di M15. Ini swing low. Swing low-nya. Oke, terus mana change of karakternya? Maka kita harus mengidentifikasi low valid terakhir yang di break oleh swing low ini. Dimana ada nggak gitu? Kalau nggak ada ya berarti kita hanya mencari pullback aja. Toh ini sudah membentur zone buy. Artinya dia mengambil break apa namanya? Break seperti ini, pullback biasa pun sebenarnya sudah bisa dianggap change of character. Cuman di sini kalau kita mendapatkan apa namanya? Struktur market akan jauh lebih valid gitu ya. Nah, di sini apakah ini low valid? Oke, kita lihat. Ketika dari sini harga naik sampai ke sini, apakah ada inducement yang diambil? Ternyata tidak. Ini bukan pullback ini. Di sini bukan pullback. Kenapa? Ini hanya inside bar. Nggak mampu mengambil high-nya ini. Oke, berarti ini bukan. Oke, terus kita lihat di sini. Ini dari sini turun, naik, ini pullback, turun, ini lebih rendah, dan naik dan mengambil. Dan ini adalah struktur market valid. Ini low valid, berarti ini adalah high valid. Oke, kalau ini high valid, maka ini saya tandai seperti ini. Nah, ini saya tarik ke sini. Oke, ini saya jadikan change of character. Oke, paham ya? Dan di sini adalah bos. Oke, ini bos. Nah, gini. Oke, sekarang sudah terjadi yang namanya change of character. Artinya sudah saatnya kita mencari peluang buy. Nah, kita ketika harga kemarin kan sudah perjalanan di tengah jalan ini kan. Ini harus hati-hati. Nah, ini kita akan mencari struktur market. Nah, struktur market. Nah, gini. Saya tandai pakai ini.
Nah, dari low ini kemudian naik ke sini, terus ke sini, ini mengambil inducementnya ini, terus kemudian naik ke sini, nah terus turun sampai ke sini. Ini low ini lebih rendah daripada ini, maka yang kita gunakan ini struktur marketnya begini, turun sampai ke sini. Kenapa ini high valid? Kenapa? Karena turun sampai sini mampu mengambil inducement di sebelah kirinya ini. Oke, nah ini valid. Oke, terus kemudian ini dari sini turun hanya pullback biasa, nggak mengambil inducement, naik masih inside chart, ini belum mampu mengambil high ini. Oke, yang mampu mengambil high-nya di sini, kita tandai seperti ini. Kita lihat di sini, dan di sini break. Oke, di sini high, terus kemudian turun sampai ke sini dan mengambil inducement di sini. Artinya di sini terjadi struktur market seperti ini. Oke, nah sampai ke sini. Oke, saya tandai seperti ini. Nah, kan kemarin di sini kan, nah gini. Oke, nah sekarang kita gunakan ring ini. Kemarin harga bermain-main di sini. Nah, di sini kita sekarang gunakan ring ini. Oke, sampai sini. Oke, yang ini kita hapus saja. Nah, gini kan. Nah, setelah itu untuk melihat lebih ini lebih, kita turunkan time frame ke M1. Nah, gini ya. Mana ini? Kita lihat. Nah, ini yang kita tandai. Nah, oke. Nah, ketika harga, nah ini saya perkecil, ketika harga masih belum mampu break atas ini dan mampu break bawah ini, belum mampu break low yang ini, maka perjalanan masih kita anggap trend up ya, masih trend. Karena kalau ini sudah diambil turun, akan terjadi low baru. Oke, akan terjadi low baru. Makanya saya kemarin mengidentifikasikan sesuai dengan time frame besarnya, maka ini kemungkinan peluangnya adalah buy. Nah, di sini ketika harga ini sebenarnya ada internal struktur market di sini di M1 ini. Di M1-nya itu seperti ini. Nah, lihat ketika harga di sini naik ya sampai ke sini, kemudian turun ke sini, ini kan sudah struktur market di M1 kan, sudah mengambil inducement ya kan, dari sini ke sini, terus turun ke sini, ini naik lagi ke sini, turun ke sini, ini juga struktur market, kemudian ke sini, nah, kemudian turun ini. Nah yang kita lihat, nah di sini ini kan terjadi trendline liquidity ya kan, trendline liquidity nih. Terus di sini juga kecil-kecil ini trendline liquidity. Dengan adanya seperti ini, makanya kemarin saya lebih yakin bahwa harga akan naik ya, turun hanya mengambil liquidity. Nah, tinggal kita tandai zone mana yang masih fresh. Nah, kalau kita perhatikan ya tinggal di sini. Inilah order blocknya. Extreme order block. Oke. Nah, di sini. Oke, makanya ketika turun di sini saya sudah beranikan untuk mulai buy. Ini buy seperti itu. Karena ya satu, saya melihat di time frame besarnya memang sedang berjalan naik, dan di sini internal strukturnya juga naik 1 2 3 ya. Kalau dihitung Elliott wave ya dari sini 1 2 3 4 5 ya kan. Kemudian A, B, C, dan boom naik.
melanjutkan perjalanannya. Ini di sini nih Elliott wave ini, ya kan? M1 ini terjadi Elliott wave. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Boom, naik. Oke. Nah, seperti itu untuk yang goalnya, saya analisanya. Nah, kemudian saya sebenarnya juga mengkonversi juga di DEG-nya. Saya lihat juga DEG-nya. Lihat DEG. DEG itu apa? DEG itu indeks dolar. Nah, di sini saya melihat itu kemarin di H4 pertamanya. Nah, kemarin waktu news itu dolar itu masih di sini. Ini sideways ini di sini. Sideways di sini. Sideways ini. Ini dolar di sini. Nah, analisa saya gimana di sini? Ini kemungkinan mau terbang. Cuman saya ngelihat kan di sini nih masih ada gap sedemikian panjang, masih besar. Sepertinya kok nggak mungkin, nah, gitu. Dia langsung naik gitu. Nah, terus saya lihat di atas ini, di puncak ini. Nah, di puncak sini. Nah, ini saya perbesar seperti ini. Nah, ini di sini. Nah, ini ada satu candle hijau yang besar ini. Satu dimakan 1, 2, 3. Ada 3 candle yang ngebreak. Ini adalah dominan break sell. Terus kemudian saya tarik Fibo. Nah, saya tarik Fibo seperti ini. Dari sini ini titik. Ya, oke. Ini dari sini saya tarik ke sini, ke puncak sini. Nah, gini. Aduh. Geser-geser. Ini seperti ini ke sini. Oke. Nah, oke, kemarin ya kan, kemarin ini kan masih di sini. Tapi di sini ini posisinya sudah break 161. Belum sampai ke 261 ya kan, masih di sini. Saya pikir memang turun dulu. Nah, ketika di 261 di sebelah kirinya ini hanya imbalance ya kan, ini hanya imbalance dan di sini adalah resisten sebelumnya. Nah, yang saya lihat kemarin itu justru di area 42 ini, 42 ini karena di sini ada hidden ini. Maka saya target paling enggak sampai ke sini. Oke, makanya kemarin saya nge-close karena saya melihat USD sudah di H1 ini sudah mulai reject di sini. Makanya kemarin saya close. Gak taunya ternyata dia sampai mengambil low-nya ini. Jadi seperti itu analisa saya kemarin ini. Nah, yang di USD-nya seperti ini aja sebagai apa namanya perbandingan, dan analisa di goalnya ya seperti itu tadi. Saya melihat mulai dari time frame daily sampai M1. Oke, seperti itu aja guys, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.